Halo teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, masih membahas kasus Subang. Bang, gimana caranya untuk melihat bahwa atau meyakinkan kita bahwasanya tersangka yang sudah tertangkap tersebut memang adalah tersangka yang sebenarnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman, bahwasanya dari mimik wajah segala macam itu sudah terbaca semuanya teman-teman. Dari awal dari siapa bang? Ya teman-teman sudah membaca tersebut dari awal ya. Pas ada noda merah dan segala macam dari awal kasus, lihat muka Pak Yosep. Dari muka Pak Yosep ini muka orang yang memang benar-benar apa ya, emosional orangnya teman-teman, sangat terlihat gitu memendam suatu amarah dan langsung bisa apa ya, orang langsung dipukul segala macam gitu dengan menggunakan kekerasan, dan hal itu memang terjadi oleh Pak Yosep dan dilakuin sama Ibu Tuti gitu. Dan di sini Yoris selalu melindungi begitu kayak gitu. Dan memang ada KDRT terus nih setiap Bu Tuti kayak menyinggung masalah Bu Mimin, Pak Yosep selalu marah dan main tangan kan kayak gitu teman-teman. Di situ sudah sangat terlihat gitu. Gimana terlihatnya bang? Setiap ada BAP gitu kan, terlihat sudah dari mimik wajahnya, itu sudah sangat terlihat ada yang namanya kegelisahan, ketakutan dari muka Pak Yosep sendiri kayak gitu. Muka tegang kan, dari muka tegangnya sini sudah sangat terlihat. Kemudian sebelum ditetapkan tersangka itu, Bu Mimin tersebut juga sama teman-teman. Dari mimik wajahnya segala macam teman-teman bisa lihat sendiri betapa tegangnya dia setelah mungkin di awal nih gitu kan, sebelum di BAP terlihat kayak mencoba tenang gitu kan kayak gitu. Pas udah di BAP mukanya benar-benar nggak bisa ngomong sama sekali, tegang gitu teman-teman gitu kan. Dan itu sudah sangat terlihat ketakutan segala macam gitu. Dan masalah dia disumpah Al-Quran segala macam itu mungkin ya sudah terlanjur ya teman-teman, karena dia sudah melakukan hal tersebut. Gimana cara mendapatkan kepercayaan yang mungkin melakukan hal tersebut. Ya kalau misalkan seseorang bisa kayak membunuh seseorang, ibarat kata gitu, kalau memang ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti, ya menurut gua apapun apapun dilakuin gitu ya sama orang yang kayak gitu. Kalau ngebunuh aja berani, ya kalau sumpah Al-Quran doang ya mungkin dia tidak takut gitu teman-teman. Seperti itu menurut gue pribadi ya. Ibarat kata ya, kalau misalkan pejabat-pejabat aja yang disumpah Al-Quran masih korupsi gitu kan, apalagi yang membunuh, logikanya seperti itu kita ambil aja teman-teman kayak gitu. Terus gimana bang masalah mimik ya teman-teman, sebenarnya dari dulu itu sudah mengetahui ya dari mimik wajah segala macam ada ketakutan segala macam. Kok dari pihak keluarga membela diri dia masing-masing, bukan membela dari korban kan kayak gitu. Dan selalu menyebut-nyebut yang namanya sudahlah kita serahkan ke pihak kepolisian gitu. Bahkan Yoris pernah bilang gitu kan, ayo pak kita ini harus mencoba mengungkit untuk kasus ini. Terus Pak Yosep menuding, udahlah kita ikhlaskan saja gitu kan, kita serahin aja ke pihak kepolisian. Sedangkan pihak kepolisian sendiri udah diatur nih gitu kan, ada yang namanya ibarat kata pejabat atau orang yang melindungi Pak Yosep di awal, sehingga hal ini ditutupi semuanya kan gitu. Udah serahin aja pihak kepolisian gitu kan. Kalau kasarnya mah pihak kepolisian gue udah atur kok kan gitu. Terus ya agak kecewa ya pada saat itu Yoris gitu kan ya. Kok jawabannya kayak gitu, main pasrah-pasrah aja gitu kan. Ya jelas pasrah lah kalau emang dia tersangkanya, dia pelakunya, mana mungkin ini mau diusut kan kayak gitu. Kalau bisa ikhlasin aja kan gitu. Udah kita doain kan kayak gitu ya. Benar didoain, tapi harusnya ini tetap diusut. Dan dari awal kan Yoris di sini juga kan apa ya? eh ke Danu dulu ya. Di sini dia tuh sama Pak Tovan nih pengacaranya. Kemudian dia tahu nih kan ada kesaksian Danu segala macem gitu kan. Akhirnya dia pindah nih, sudah nggak percaya sama Danu. Dan mungkin juga kan dia satu pengacara dengan pindah ke Pak Yosep. Pindahnya pun mungkin ya nggak tahu nih kan, kalau menurut penuturan Yoris dia juga kan nggak memaksa gitu kan. Yang memaksa itu mungkin dari Pak Yosep sendiri untuk dia pindah ke Pak Roman. Curiga lagi nih sama bapaknya, udah fix gitu kan. Ya udah dia kira mau ya namanya punya pengacara sendiri, pisah lagi kan kayak gitu. Akhirnya apa? Artinya dari awal ya dia sudah mencurigai, bahkan sudah mengetahui. Anehnya di sini seolah tuh kayak Yoris ini kayak takut gitu ya sama Pak Yosep gitu, sama papanya takut. Dan bukan Yoris doang, bahkan Danu,
eh siapa ya namanya, Pak Dedi dan yang lain-lainnya itu yang ada di sekitar yayasan itu semua takut sama Pak Yosep, teman-teman. Terus diwawancara nih sama YouTuber Subang, kok pada takut sih sama Pak Yosep? Ya saya juga nggak tahu kok pada takut sama saya gitu. Ini kan ada alasan, teman-teman. Dari dari yayasan sendiri kan memang ya dananya sendiri tidak bisa dibohongi, itu dari siswa fiktifnya aja, uangnya aja sudah bukan uang halal gitu, teman-teman. Dari dana bos segala macem ya semuanya sudah diungkap ya sama Pak Dedi juga. Pak Dedi tahu sekitaran 1, berapa miliar itu bener-bener dari cuman SMP-nya doang kan, kayak gitu diungkap semua sama dia. Akhirnya apa? Karena ada kecurigaan dari Pak Dedi ini, akhirnya ditendang nih sama si Yoris. Artinya apa? Yoris ini tahu, teman-teman, bahwasanya ini memang ada permainan uang gitu kan di yayasan tersebut, kayak gitu. Duit yayasan memang banyak, nggak mungkin Yoris ngungkap, wah saya udah ini nih ngelakuin ibarat kata korupsi gitu kan, ini ngambil duit, ya duit rakyat ya, teman-teman, kan dari pajak nih, bos segala macam, dana bos. Nggak mungkin dia mengakui. Akhirnya karena ada kecurigaan dari Pak Dedi, ya ditendang lah Pak Dedi sama Yoris kan, kayak gitu. Artinya apa? Yoris ini mengetahui, teman-teman, masalah ya uang yayasan yang memang kotor, teman-teman, seperti itu. Artinya apa? Memang susah juga ini lingkaran setan di yayasan tersebut, teman-teman, kayak gitu. Dan dari tingkah laku ya, teman-teman, ini balik lagi dari tingkah laku, dari semua bukti-bukti yang ada yang menendang Pak Dedi gitu kan, bahwasanya yayasan ini memang dananya juga dari dana bos dan juga banyak siswa yang fiktif. eh, Kecenderungan tersangka tersebut memang harus curigai ya, baik itu dari memang ya Pak Yosep, Bu Mimin, dan orang-orang yang terlibat lainnya, teman-teman, baik di keluarga ataupun di lingkaran setan yayasan tersebut gitu, teman-teman. Semuanya harus diungkap sama pihak kepolisian. Ini lingkaran setan yang nggak jauh-jauh dari keluarga dan juga dari yayasan tersebut. Orang-orang yang terlibat sama Pak Yosep itu semuanya memang harus diusut, teman-teman, gitu, satu persatu. Menurut gua semuanya harus dipanggil, dan juga ya harus punya trik baru ya untuk pihak kepolisian untuk mengungkap, entah taruh CCTV atau kayak gimana. Gue juga ada mau mungkin masukan sedikit ya buat pihak kepolisian agar TKP itu tidak terjadi seperti ini lagi di Subang. Mungkin setelah TKP itu di polis lain itu, menurut gue taruhlah CCTV dari pihak kepolisian agar tidak ada nih yang masuk gitu kan, masuk ke TKP segala macam untuk merusak TKP. Menurut gue seperti itu ya, jadi ketahuan tuh, nggak hanya omongan dari petugas saat itu bertugas, semuanya kelihatan di CCTV dari pihak kepolisian gitu. Jadi kalau ada pergerakan baru secara 24 jam atau selama seminggu atau sebulan, itu CCTV itu bisa berjalan dari pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian juga mungkin punya bukti-bukti baru dari pihak kepolisian sendiri, dan semoga saksi-saksi yang belum ditahan ya itu adalah bagian dari jebakan dari pihak kepolisian. Semoga semuanya bisa ditahan dan ada tersangka-tersangka baru yang dijemput. Amin. Komen ya, teman-teman.